Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton presentasi kami hari ini. Kami dari kelompok 6 dan kami sangat bersemangat untuk berbagi hasil kerja dan penelitian kami pada hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Anissa, saya selaku moderator dan anggota kelompok dengan NIM 63240250. Kami berasal dari kelas 631A15 dengan program studi S1 Akuntansi, Kampus Universitas BSI Cikampek, dan hari ini kami akan membahas topik yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika. Kami berharap presentasi ini tidak hanya informatif, tapi juga dapat menggugah pikiran dan membuka wawasan, dan juga menginspirasi diskusi yang menarik. Kami percaya dengan diskusi yang interaktif, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi, siapkan pertanyaan dan perhatian kalian. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan anggota kelompok pertama, yaitu Amelia Zahra Syafitri, dengan materi yang akan dibawakannya, yaitu pengertian Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan subbab pertama, yaitu pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi Republik Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip fundamental. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau dasar. Dengan demikian, Pancasila secara harfiah berarti 5 dasar atau 5 prinsip yang menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Asal-usul Pancasila ini bermula dari situasi politik dan sosial Indonesia pada tahun 1945 di tengah kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan mempersiapkan kemerdekaan, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia atau yang kita kenal sebagai BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI bertugas untuk menyelidiki dan merumuskan berbagai hal penting terkait pembentukan negara, termasuk dasar negara yang akan diadopsi. Nah, sidang BPUPKI pertama berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam rapat ini, sejumlah tokoh termasuk Muhammad Yamin dan Supomo mengusulkan berbagai gagasan mengenai dasar negara. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas yang dikenal sebagai peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Namun, momen penting terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila dan merumuskan 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu ketuhanan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah pengenalan Pancasila oleh Soekarno, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Anggota Panitia 9 terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Agus Salim. Hasil pembahasan mereka dituangkan pada Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Pengesahan Pancasila setelah melalui berbagai perdebatan dan revisi, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia dalam Sidang Panitia Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam pengesahan tersebut, rumusan akhir Pancasila menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tanpa tambahan kewajiban syariat bagi pemeluk agama tertentu. Selanjutnya, nilai lahir Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Penetapan ini mengingat kembali momen bersejarah ketika Soekarno pertama kali memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa, tetapi juga mencerminkan karakteristik dan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang beragam. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa aja nilai penting dan makna yang ada di Pancasila? Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pengakuan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Makna dari sila ini mencakup kebebasan beragama. Setiap warga negara berhak untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan tanpa diskriminasi. Toleransi antar agama, mendorong saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda, serta menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama. Nilai moral, mengajak masyarakat untuk hidup sesuai dengan norma-norma agama yang dianut, sehingga tercipta kehidupan harmonis dan beradab. Sila kedua yaitu kemanusiaan adil dan beradab, menekankan pentingnya menghormati harkat dan martabat manusia.
Aspek-aspek dari sila ini meliputi pengakuan terhadap martabat manusia. Semua manusia berhak memiliki hak yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Perlakuan adil mengedepankan keadilan sosial dan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Empati dan kepedulian menumbuhkan rasa tenggang dan rasa kepedulian terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai dalam sila ini meliputi kesatuan dan keberagaman, mengakui dan menghargai keragaman budaya, suku, agama di Indonesia sebagai kekayaan bangsa. Cinta tanah air, menumbuhkan rasa untuk berkorban demi kepentingan bangsa. Mengutamakan kepentingan bersama, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan demokrasi dan musyawarah. Poin penting dalam sila ini adalah kedaulatan rakyat, menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Musyawarah untuk mufakat, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan demi mencapai kesepakatan bersama. Kepentingan bersama, memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Keadilan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menekankan pentingnya keadilan sosial. Aspek-aspek dari sila ini meliputi perlakuan adil. Semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hak dan kewajibannya. Pemerataan kesejahteraannya, mendorong pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa didiskriminasi. Gotong royong, mengembangkan sikap saling membantu dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap sila saling terkait dan membentuk fondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, mencerminkan nilai-nilai luhur yang harus diterapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sila pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila ini yaitu nilai spiritual dan nilai toleransi. Nilai spiritual adalah nilai yang mencakup aspek kedalaman jiwa dan hubungan individu dengan sesuatu yang lebih besar, seringkali terkait dengan pencarian makna hidup. Contohnya, nilai spiritual yaitu meliputi rasa syukur, cinta kasih, dan pencarian makna hidup yang lebih dalam. Lalu poin yang kedua yaitu nilai religius. Nilai religius berhubungan dengan ajaran dan praktik dalam konteks kepercayaan tertentu. Toleransi antar umat beragama sangat penting untuk menciptakan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat yang beragam. Kenapa toleransi antar umat beragama itu sangat penting? Sebenarnya toleransi itu dapat kita terapkan bukan hanya kepada umat yang beragama saja, tapi kepada semua orang. Kita harus menghargai apa yang mereka yakini, misalkan budayanya, karena semua itu memungkinkan dialog yang konstruktif dan pengertian satu sama lain. Nah, serta mengurangi juga konflik yang sering muncul dari perbedaan keyakinan. Dengan toleransi, kita dapat mengembangkan rasa saling menghormati dan memahami yang menjadi fondasi untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Kemudian nilai dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi menghargai kepada sesama manusia, sesama warga negara, dan juga sesama umat, itu mencakup pengakuan akan martabat, hak, dan nilai setiap individu. Dengan menghargai sesama, kita menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, yang mendorong kolaborasi, empati, dan keadilan sosial. Jadi, sikap saling menghargai juga membantu mengurangi konflik dan memperkuat ikatan dalam masyarakat. Prinsip keadilan mengacu pada perlakuan yang adil dan setara bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Poin yang kedua yaitu hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, dan status lainnya. HAM mencakup hak untuk hidup, berkebebasan berekspresi, berkebebasan untuk memilih pendidikan, dan perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi. Jadi kedua poin ini antara menghargai sesama dan hak asasi manusia saling terkait. Prinsip keadilan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi, sehingga setiap orang dapat hidup dengan martabat dan kesempatan yang sama.
Penerapan prinsip keadilan dalam konteks HAM itu membantu menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Selanjutnya adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mungkin sudah terbayang oleh teman-teman apa sih makna dan nilai dari sila ketiga ini. Jadi ini tuh mendorong rasa kebersamaan dan persatuan dalam masyarakat dapat dilakukan melalui komunikasi yang terbuka. Misalnya mengadakan dialog antar kelompok untuk saling memahami pandangan dan budaya masing-masing. Dan juga bisa melalui kegiatan sosial, misalkan melaksanakan acara komunitas seperti festival, terus kemudian olahraga atau kegiatan sukarela. Intinya yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya bisa melalui pendidikan multikultural, itu menerapkan kurikulum yang mengajarkan pentingnya keberagaman dan menghargai perbedaan sejak dini. Selanjutnya bisa melalui pemberdayaan komunitas. Jadi melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan program-program pembangunan sehingga setiap individu merasa memiliki peran. Ada juga melalui promosi nilai bersama. Jadi menekankan nilai-nilai universal seperti toleransi, kemudian empati dan saling menghormati dalam berbagai forum. Nah, selain mendorong rasa kebersamaan, sila ketiga ini juga dapat menjaga keberagaman dan satu kesatuan bangsa. Apakah ini penting? Ini merupakan hal yang sangat penting ya teman-teman, karena setiap kelompok etnis itu membawa nilai, tradisi, dan perspektif yang unik. Kemudian juga kita dapat membangun toleransi dan pengertian antar kelompok. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik dan menciptakan lingkungan yang damai. Nah, keberagaman ide dan pendekatan dalam masyarakat dapat memicu inovasi dan kreativitas. Kemudian juga menjaga satu kesatuan bangsa, memastikan bahwa meskipun ada perbedaan, kita tetap bersatu dalam tujuan yang sama. Ini penting untuk stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian yang terakhir itu memastikan bahwa semua kelompok memiliki suara dan kesempatan yang sama dalam pembangunan. Jadi dengan menjaga kebersamaan dan satu kesatuan, kita dapat menciptakan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan sejahtera. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poin-poinnya yaitu demokrasi, nilai demokrasi, keputusan bijaksana, dan manfaat musyawarah dan keputusan bijaksana. Yang pertama, poin demokrasi. Apa sih demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Dalam demokrasi, keputusan diambil melalui proses pemungutan suara, dan setiap individu memilih hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Prinsip dasar demokrasi mencakup kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Partisi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif individu dan kelompok dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Partisipasi masyarakat ini mencakup yang pertama pemilihan umum. Nah, jadi masyarakat memberikan suara dalam pemilihan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Selanjutnya, keterlibatan dalam kebijakan. Nah, masyarakat berpartisipasi dalam forum atau konsultasi publik untuk memberikan masukan terkait kebijakan dan program. Selanjutnya, aksi sosial. Itu terlibat dalam gerakan sosial atau komunitas untuk memperjuangkan perubahan yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah pendidikan politik. Nah, masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab mereka, serta cara berkontribusi dalam proses politik. Apakah partisi masyarakat sangat penting dalam demokrasi? Ya, sangat penting, karena memastikan bahwa suara semua kelompok terdengar, jadi dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mendorong transparansi. Dengan partisipasi yang aktif, masyarakat dapat mengontrol kebijakan dan memperjuangkan kepentingan mereka. Nah, menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan efektif. Nah, nilai demokrasinya adalah adanya keterbukaan antara masyarakat dengan pemerintah. Kemudian sikap saling menghormati kepada masing-masing pilihan setiap individu. Yang ketiga, kerjasama, dan yang keempat, keadilan. Poin selanjutnya yaitu keputusan bijaksana. Keputusan bijaksana adalah hasil dari proses musyawarah yang mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan dampak jangka panjang. Nah, manfaat musyawarah dan keputusan bijaksana yaitu untuk membangun kepercayaan dan saling menghormati antar individu atau kelompok. Kemudian masyarakat merasa terlibat dan memiliki kontrol atas keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dan yang terakhir yaitu keputusan yang diambil secara bijaksana
cenderung lebih diterima dan dijalankan. Nah, itu mengurangi konflik. Selanjutnya, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam nilai sila kelima ini yaitu prinsip keadilan ekonomi dan prinsip keadilan sosial. Nah, untuk keadilan ekonomi yaitu mengutamakan distribusi sumber daya yang adil sehingga setiap individu memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi seperti pekerjaan, pendidikan, dan kekayaan. Semua orang harus memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan taraf hidup mereka tanpa diskriminasi berdasarkan seperti ras, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Kebijakan ekonomi harus dirancang untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, termasuk penerapan pajak yang adil dan dukungan bagi yang kurang beruntung. Untuk prinsip keadilan sosial, keadilan sosial ini menjunjung tinggi hak asasi setiap individu, memastikan perlindungan dan pemenuhan hak tersebut dalam masyarakat, mendorong partisipasi semua kelompok, terutama yang terpinggirkan dalam proses sosial, politik, dan ekonomi. Memberikan kekuatan dan sumber daya kepada individu dan komunitas untuk mengambil bagian aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Apa sih keterkaitan antara keadilan ekonomi dan sosial? Ketidakadilan dalam satu bidang dapat mempengaruhi yang lain. Misalnya, ketidaksetaraan ekonomi dapat menyebabkan marginalisasi sosial, yang pada gilirannya menghambat akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Jilpa Yundria. Materi yang saya sampaikan adalah Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila membentuk karakter dan identitas bangsa melalui nilai-nilai yang mendasari interaksi sosial dan moral di dalam masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia terdiri dari 5 sila, yang menggambarkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan kesejahteraan. Nilai-nilai ini membentuk karakter masyarakat yang inklusif dan rukun. Setiap sila Pancasila mencerminkan prinsip moral dan etika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menciptakan kesadaran akan pentingnya saling menghargai dan menghormati perbedaan di antara warga negara. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, individu menjadi lebih bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Identitas nasional yang kuat terbentuk melalui cinta tanah air dan persatuan di antara seluruh elemen masyarakat. Yang kedua, nilai Pancasila dalam kebijakan publik nyata dalam penguatan demokrasi, perlindungan sosial, dan penegakan hukum yang adil. Nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik melalui penguatan demokrasi. Misalnya, penerapan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan di pemerintah daerah, yang memastikan partisipasi aktif masyarakat, kebijakan perlindungan sosial yang menunjukkan rasa keadilan sosial. Dalam program bantuan sosial bagi masyarakat miskin, mencerminkan nilai Pancasila terutama pada sila kelima yang menekankan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan hukum yang adil dan tidak diskriminatif juga merupakan wujud dari nilai-nilai Pancasila. Contohnya, penerapan hukum yang sama bagi semua warga negara tanpa memandang suku, agama, dan status sosial sesuai dengan sila kedua yang menegaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Pancasila berfungsi sebagai panduan moral dalam interaksi sosial. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai dalam Pancasila berfungsi sebagai standar moral yang mengatur perilaku individu yang berinteraksi dengan orang lain, mendorong tindakan yang sesuai dengan norma dan etika sosial. Dengan menggunakan Pancasila sebagai pedoman, masyarakat dapat membangun hubungan yang harmonis, saling menghormati, dan bekerja sama demi kepentingan bersama, sehingga tercipta lingkungan sosial yang positif. Yang keempat, Pancasila dalam pendidikan sangat penting untuk membentuk generasi yang sadar akan nilai-nilai kebangsaan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, seperti kebersamaan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap perbedaan. Pancasila membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Dengan mengamalkan Pancasila dalam pendidikan, generasi muda diajarkan untuk memiliki rasa cinta tanah air dan bangga akan identitas nasional, sehingga mereka bisa menjadi individu yang aktif dan memberi kontribusi positif bagi masyarakat. Pancasila dalam kurikulum pendidikan membentuk karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan, sehingga generasi mendatang dapat
menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khailan Rasulullah. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai pedoman moral. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai landasan politik dan hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral yang mendasari tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sila dalam Pancasila memberikan arahan untuk menentukan tindakan yang baik dan buruk, serta pengembangan karakter individu. Pancasila sebagai pedoman moral memberikan kerangka yang jelas untuk menentukan tindakan baik dan buruk, serta membantu karakter individu. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, setiap individu dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik, harmonis, dan adil. Implementasi nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari akan menciptakan budaya moral yang kuat di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila dan etika sosial. Pancasila berfungsi sebagai landasan etika sosial yang mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti toleransi, saling menghormati, dan kerjasama sangat penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan beradab. 1. Toleransi. Dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, toleransi menjadi kunci untuk menciptakan keharmonisan, menghargai perbedaan baik dalam agama, budaya, maupun pandangan hidup, membantu mencegah konflik dan membangun rasa saling pengertian. 2. Saling menghormati. Saling menghormati adalah fondasi dalam interaksi sosial. Dengan menghargai hak dan pendapat orang lain, kita menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, di mana setiap individu merasa dihargai dan diperhatikan. 3. Kerjasama. Kerjasama adalah aspek penting dalam mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Kolaborasi antar individu dan kelompok sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kerjasama yang baik meningkatkan rasa kebersamaan dan memperkuat solidaritas sosial. Selanjutnya, di sini ada implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di tingkat pribadi maupun masyarakat, sangat penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam membuat keputusan moral di lingkungan kerja dan sosial, mendorong nilai-nilai etika, integritas, toleransi, dan kerjasama. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri dan masyarakat. Penerapan Pancasila dalam kehidupan pribadi. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan menghormati orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengembangkan sikap empati dengan membantu sesama yang membutuhkan, seperti terlibat dalam kegiatan sosial atau menyumbangkan sebagian rezeki kepada yang kurang mampu. 3. Persatuan Indonesia. Mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu menghargai pendapat orang lain dalam diskusi serta mengambil keputusan berdasarkan musyawarah yang melibatkan semua pihak yang terpengaruh. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memperjuangkan hak-hak orang lain dan berusaha untuk menciptakan keadilan dalam lingkungan sekitar seperti melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan relevansi Pancasila di era modern. Nah, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia menghadapi tantangan baru di era modern. Globalisasi dengan pengaruhnya yang luas membawa nilai-nilai budaya asing yang dapat menggeser nilai-nilai lokal. Nah, di sisi lain, Pancasila juga berperan penting dalam menghadapi tantangan globalisasi, khususnya dalam membangun ekonomi yang berkeadilan dan etika dalam hubungan internasional. Nah, di sini ada tantangan Pancasila di era modern. Yang pertama ada globalisasi budaya. Nah, globalisasi budaya membawa masuknya nilai-nilai budaya asing yang dapat menggeser nilai-nilai lokal, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap budaya luar. Nah, hal ini dapat melemahkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap Pancasila. Nah, yang kedua ada polarisasi sosial. Munculnya sikap intoleran dan diskriminatif di masyarakat, serta ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Nah, merupakan tantangan serius bagi Pancasila. Polarisasi sosial terjadi ketika kelompok-kelompok dalam masyarakat memiliki pandangan yang sangat berbeda dan bertentangan.
Nah, perbedaan ini dapat muncul berdasarkan ideologi politik, agama, suku, ras, atau faktor lainnya. Nah, polarisasi ini juga dapat memicu konflik sosial yang menghambat pembangunan bangsa. Selanjutnya ada pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam konteks globalisasi. Nah, yang pertama ada pengembangan ekonomi berkeadilan. Pancasila mendorong pengembangan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga menekankan aspek keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Nah, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa keuntungan dari pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh segelintir orang. Dan kenapa sih ekonomi berkeadilan sangat penting? Nah, yang pertama bisa mencegah kesenjangan sosial. Nah, ekonomi yang hanya fokus pada pertumbuhan tanpa memperhatikan keadilan dapat memicu kesenjangan sosial yang besar. Hal ini dapat memicu konflik sosial dan mengancam stabilitas nasional. Nah, yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ekonomi yang berkeadilan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi. Ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, yang ketiga, membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Ekonomi berkeadilan merupakan salah satu pilar penting dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, sesuai dengan cita-cita Pancasila. Selanjutnya ada etika dalam hubungan internasional. Pancasila dengan nilai-nilai luhurnya dapat menjadi pedoman yang kuat dalam membangun etika dalam hubungan internasional. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan kerakyatan dapat menjadi landasan bagi Indonesia dalam berinteraksi dengan negara lain, menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Dan mengapa etika penting dalam hubungan internasional? Nah, yang pertama, membangun hubungan yang harmonis. Etika dalam hubungan internasional membantu membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati antar negara. Yang kedua, mencegah konflik. Etika membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan adil, serta menghindari kekerasan dan pertumpahan darah. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama. Etika mendorong kerjasama antar negara dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan terorisme. Dalam presentasi ini, kita telah mendalami bahwa Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar negara, melainkan sebagai sistem etika yang mendalam. Nah, Pancasila mengajak kita untuk merangkul nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan yang merupakan fondasi dalam membentuk karakter berbangsa. Nah, sebagai peta moral, Pancasila membimbing tindakan dan keputusan kita, menegaskan bahwa etika bukanlah sekadar norma, melainkan panggilan untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita wujudkan Pancasila sebagai cahaya yang menerangi jalan menuju peradaban yang lebih luhur dan beradab. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda semua dalam presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.